got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang tidak terhingga. Sehingga kita masih dipertemukan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita. Hadirin yang berbahagia, saya Kamelinda akan memandu acara seminar Dabu Zibu dengan tema pemakaian suppositoria dengan baik dan benar. Akan memperkenalkan teman-teman kakak ini. Yang pertama, yang di pojok sana ada Kak Sheila namanya. Dan sebelah Kak Sheila ada Kak Reva. Selanjutnya ada Kak Tia, Kak Tegar dan Kak Dinda. Dan yang terakhir ada Kak Novi. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua penjelasan materi Dabu Zibu suppositoria, yang ketiga pemeragaan cara menggunakan obat suppositoria dengan baik dan benar, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima pemberian merchandise, yang keenam doa dan penutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Dabu Zibu ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak Dabu Zibu itu singkatan dari apa? Ya betul, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Kali ini kita akan menyampaikan materi Dabu Zibu mengenai suppositoria. Di mana kita mendapatkan obat dengan benar? Apotik, betul. Jadi tidak boleh ya kita mendapatkan obat dari luar apotik. Kalau suppositoria itu maksimal penggunaannya yaitu 2 kali dalam sehari. Kemudian simpan obat dengan baik dan benar. Kalau di suppositoria disimpan di kulkas, karena suppositoria itu kalau disimpan di suhu ruang dia itu bisa mencair. Karena dia itu sifatnya larut dalam suhu tubuh sehingga tidak kuat apabila disimpan di suhu ruang. Kemudian buang obat dengan baik dan benar ya. Jangan langsung dibuang di tempat sampah, tapi ada handling tertentu yang akan dijelaskan di materi nanti. Apa sih perbedaan suppositoria dan plasma itu? Suppositoria ini dimasukkan melalui anus, sama-sama dimasukkan melalui lubang anus ya. Perbedaannya yaitu suppositoria ini berbentuk seperti peluru. Kalau plasma itu dia berbentuk cairan yang dimasukkan lewat lubang anus. Tapi kalau suppositoria ini berbentuk padat. Paham apa yang perbedaan ini? Jadi ada beberapa ya. Bisa dicatat ada faktor 1, kemudian ada superhoi, ada anti hemoroid. Nanti akan ada skill sedikit ya, akan ada pertanyaan mengenai suppositoria ini. Jadi kalau bisa dicatat. Cara mendapatkan obat dengan baik dan benar tadi kan harus datang ke apotik ya. Perhatikan penggolongan obat. Kalau berlogo hijau ini artinya apa? Obat apa? Obat bebas ya. Berlogo biru ini artinya obat bebas terbatas. Ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Kalau ini adalah logo obat keras, kelihatan? Ya. Logo obat keras harus dengan resep dokter. Kemudian ini logo obat apa? Ada yang tahu? Narkotika ya. Ini adalah obat narkotik. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Kak Tia ya, tanda peringatan pada obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Tetapi ada peringatannya, harus diperhatikan. Ada B1 sampai B6. Obat suppositoria apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, pastikan obat
obat sudah betul. Kalau suppositornya pastinya dimasukkan di bubur ya. Kalau oral ya dimasukkan di mulut. Lalu kalau topikal ya dioleskan di kulit. Yang kedua, pastikan obat masih baik. Ini dalam artian obat tidak melewati batas edek, lalu obat tidak rusak. Simpanannya obat suppositoria itu disimpan di suhu dingin, tapi bukan di freezer ya, tapi di bagian pintunya kulkas itu ditaruh situ. Untuk obat flatline mama atau yang kayak Microlax, gel itu disimpannya di suhu ruang. Kan ada bungkusnya. Itu yang udah edek atau udah rusak itu dikeluarkan dulu, buka kemasannya dulu, baru larutkan dalam air sampai mencair. Kalau udah larutannya bisa dibuang di wastafel atau pembuangan air seperti biasa. Harus pas di bagian bawah suppositorianya. Dan ini dorong masuknya ini harus sampai jari kalian masuk semua. Kalau nggak gitu obatnya nanti bakal keluar yang pertama, yang kedua nanti bakal nggak bereaksi obatnya di dalam. Jadi percuma kalian masukin, malah cuma bikin sakit dan obatnya nggak bereaksi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada audiens. Silakan bertanya dulu yang belum paham. Ya silakan bertanya apa? Kak, obatnya itu bebas beli atau butuh resep dokter apa gimana? Pertanyaan ditulis dulu nanti dijawab terakhir. Obatnya itu bisa beli bebas apa butuh resep dokter apa gimana? Oke, baik, skip dulu ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Sebelumnya saya jawab dulu ya dari pertanyaannya. Jadi tadi siapa yang tanya obat suppositoria ini bisa dibeli bebas atau dengan resep dokter? Begitu ya? Betul. Jadi obat suppositoria ini bisa dibeli bebas di apotek ya, tapi bukan di toko obat yang berizin. Itu tidak boleh karena obat suppositoria ini juga tergolong obat yang keras, namun bisa dibeli di apotek. Gitu. Jadi tapi ada beberapa obat suppositoria yang memang diresepkan oleh dokter. Tapi juga ada beberapa obat suppositoria yang golongannya keras, namun dia termasuk dalam obat wajib apotek sehingga bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Sudah cukup menjawab? Baik. Oke, ada 2 merchandise kesempatan bagi yang mau menjawab dari pertanyaan dari kami. 2 pertanyaan ya, 2 orang. Siap-siap dicatat pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan apa saja nama obat suppositoria yang kalian ketahui. Sebutkan minimal 3. Supratenik, Glucolax, sama antihemoroid. Betul. Jadi tapi ada yang kurang tepat ya. Glucolaxnya mungkin bisa diganti Faktu, itu bisa ya. Boleh, silakan diberikan merchandise-nya. Beri tangan dong. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, siap-siap dicatat. Jelaskan cara menyimpan obat suppositoria dengan baik dan benar. Siapa yang bisa menjawab? Disimpan di kulkas, tapi yang apa? Di pintu kulkas. Ya, itu kulkas. Ya. Kemudian kenapa tidak disimpan di kurung biasa? Karena akan berat. Ya betul. Baik, silakan diberikan merchandise, boleh buka. Ini ada 1 hadiah lagi bagi yang mau memperagakan cara penggunaan obat suppositoria yang baik dan benar seperti yang dijelaskan oleh Kak Ida. Silakan beri tepuk tangan dulu dong. Yang pertama, yang pastikan kalian cuci tangan dulu ya. Yang pertama cara penggunaannya, pastikan suppositorianya ditaruh di bagian anus, terus didorong sampai ke dalam. Dan pastikan suppositorianya di dalam menggunakan jari telunjuk sampai masuk ke dalam jari. Ya, sampai masuk seberapa maksudnya? Semuanya tangan jari. Ya, sudah? Sudah. Oke, betul. Silakan diberikan applause ya dia. Boleh tahu nggak siapa namanya? Itu. Fredo. Oke. Ini hadiah untuk Fredo. Terima kasih. Oke, karena tadi
bisa menjelaskan mengenai obat dengan logo hijau. Obat apa itu? Ya, Obat bebas. obat bebas. Betul. Silakan diberikan hadiah kakaknya. Close dong. Oke, ada lagi obat dengan logo biru. Ya? Iya, obat bebas terbatas. Betul, silakan diberikan hadiah. Baik, menginjak acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Dagusiku. Hadir untuk mengikuti ya, meskipun nggak tahu tapi diikuti aja. Obat diperlukan ada penyakit hilang supaya obatnya bermutu dan bermanfaat. Dagusiku, dagusiku. Ayo, saya bilang dagusiku. Kalian harus bisa menggerakkan ya. Gimana gerakannya? Ayo, silakan kalian dari mana? Dagusiku. Yeay, terima kasih. Acara telah kita lalui. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku MC mewakili kelompok saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh audiens beserta umumnya jika selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, terima